Kementerian Hukum, Kementerian Imigrasi, polisi banyak masuk di situ, saya kira langsung saja bubarkan saja fakultas-fakultas hukum yang ada di Indonesia, karena polisi bisa masuk di situ. Menteri Dalam Negerinya polisi, sekjennya polisi, irjennya polisi, STPDN, atau program studi ilmu pemerintahan di Indonesia bubarkan saja. Biar saja semua dari lulusan akademi kepolisian. RUU Polri ini berpotensi menjadi lembaga superbody. Berbahaya sekali. Kalau enggak nantinya Ketua Mahkamah Agung militer, Jaksa Agung militer, semuanya. Jadi kita mengingatkan. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Seperti biasanya netizen, hari ini saya menghadirkan tamu yang luar biasa. Ini sahabat kita semua, Bung Slamet Ginting. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bung Slamet? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Netizen, Bung Slamet ini pengamat politik dan militer dari Universitas Nasional UNAS. Kita prihatin nih, Iya. Bung Slamet ya. Kita melihat ada undang-undang RUU Polri, RUU TNI, yang semua jadi polemik. Persis. Ya, kenapa jadi polemik? Karena ada beberapa pasal-pasalnya itu dianggap bisa mengembalikan lagi Polri dan TNI ke ranah sipil. Iya. Ya, oleh karena itu mungkin ini yang jadi persoalan sehingga masyarakat atau masyarakat sipil untuk sementara mengkritisi ya. Iya. Karena mereka melihat bahwa setelah Orde Baru jatuh, Iya. ya, waktu di zaman Orde Baru itu kan ada yang disebut dwi-fungsi TNI, Iya. dwi-fungsi ABRI ya. Iya. Tapi setelah Orde Baru jatuh, bukan dwi-fungsi TNI yang ada. The Rise of Polri. Wush. Mengerikan. Mengerikan ya. Jadi Polri itu seolah-olah mengambil peran TNI seperti di zaman Orde Baru ya. Dia bisa masuk ke ranah jabatan-jabatan sipil, bahkan jabatan-jabatan sosial. Iya. Maka jangan heran kemarin misalnya PJ-PJ, mulai dari PJ Wali Kota, Iya. PJ Bupati, dan PJ Gubernur. Iya. Itu kan bisa dijabat anggota Polri. Iya. Bahkan Pak Slamet, kalau kita lihat hampir di seluruh kementerian, unsur polisi itu ada. Iya. Rata-rata mereka menempati jajaran, kalau bukan di Irjen, ada di Dirjen. Iya. Menurut tanggapan Bung Slamet nih, apa yang sedang terjadi nih? Ya, kalau memang di lembaga-lembaga hukum, kementerian-kementerian yang membidangi hukum, misalnya Kementerian Hukum, Kementerian Imigrasi, polisi banyak masuk di situ, saya kira langsung saja bubarkan saja fakultas-fakultas hukum yang ada di Indonesia, karena polisi bisa masuk di situ. Oke. Nah, kemudian di Kementerian Dalam Negeri, Menteri Dalam Negerinya polisi, sekjennya polisi, irjennya polisi, wakil menteri juga keluarga polisi. Nah, jadi kalau seperti itu sama STPDN atau program studi ilmu pemerintahan di Indonesia bubarkan saja. Jadi biar saja semua dari lulusan akademi kepolisian. Ya kan seperti itu. Iya, iya, iya. Nah, ini menurut saya harusnya tetap dijaga. Polisi itu apa sih? Polisi katanya bukan militer. Oke, polisi sipil. Tapi polisi sipil bersenjata. Ya kan? Sipil yang dipersenjatai untuk dapat melumpuhkan, bukan untuk membunuh. Jadi melumpuhkan ya, bukan untuk membunuh. Bukan. Jadi senjatanya seperti itu. Dalam Konvensi Jenewa juga, polisi itu tidak boleh dibunuh. Karena dia bukan kombatan seperti militer. Kalaupun kombatan, maka paramiliter seperti BRIMOB. Makanya letaknya tidak boleh di dalam polisi konvensional. Nah, berbeda dengan polisi konvensional. Nah, tugas polisi itu apa sih? Antara lain Kamtipmas ya. Kamtipmas, keamanan ketertiban masyarakat. Bukan keamanan secara keseluruhan. Karena namanya keamanan itu ada keamanan insani, individu, keamanan keluarga,
keamanan masyarakat, nah atau keamanan publik, nah polisi di situ. Nah, kemudian bukan sekarang ini kan inginnya bahwa itu salah. Bagaimana mungkin misalnya Pokja di DPR membuat draft undang-undang tentang polisi menerjemahkan keamanan secara luas. Itu udah salah. Nah, padahal namanya keamanan itu tadi ya, ada juga keamanan dalam negeri. Itu lebih luas daripada Kamtibmas. Ada keamanan nasional, ada keamanan negara. Nah, tugas TNI fungsinya pertahanan untuk keamanan nasional, untuk keamanan negara. Jadi di Indonesia ini aneh. Negara besar tapi tidak punya undang-undang keamanan. National Security Act. Seperti di Amerika itu ya? Iya. Seluruh negara ASEAN punya. Jadi hampir seluruh negara di dunia itu sudah punya National Security Act. Nah, Indonesia hanya sebagian di antara negara-negara terbelakang yang tidak punya. Dan kita sudah merumuskan itu, membuat rancangan sejak 2017 era Presiden Jokowi. Sampai sekarang belum disahkan. Ini negara apa gitu loh. Negara berdaulat yang usianya hampir 80 tahun tidak punya undang-undang keamanan nasional. Karena patut diduga ada kecurigaan orang ini dihalang-halangi oleh instansi tertentu ya. Dalam hal ini tudingan kepada polisi karena merasa bahwa keamanan tugas gua, bukan tugas yang lain. Padahal kalau kita berpikir saja secara strategis, bicara keamanan nasional, misalnya Dewan Keamanan Nasional, leading sektor buat cyber, ya Badan Siber Sandi Negara, bukan polisi. Leading sektor tentang bagaimana mengamankan orang asing keluar, ya imigrasi, ya kan gitu. Wah ini barang-barang dari luar masuk, ya bea cukai. Oh kemudian polisi, cyber, jangan seluruh cyber, tapi cyber crime, kriminal. Jangan semuanya masuk. Nah, jadi menurut saya ini harus ditata kembali bagaimana menjawab tantangan apa sih yang namanya pengertian keamanan itu. Polisi jangan masuk ke situ. Makanya misalnya mengapa ada BRIMOB? BRIMOB tugasnya mengatasi Kamtibmas berskala tinggi. Tensinya tinggi. Kayak di Papua. Ya misalnya. Tapi kalau kemudian di Papua itu sudah separatis. Bukan wilayahnya BRIMOB lagi. Nah senjatanya juga tidak boleh sekaliber TNI. Harus ada batas. Faktanya di lapangan gimana? Nah seperti itu. Faktanya BRIMOB punya senjata sekaliber TNI? Nah, selama BRIMOB itu senjatanya sekaliber TNI atau militer, maka selama itu juga akan terjadi gesekan di bawah. Nah, selama di dalam ketatanegaraan kita hubungan itu tidak equal antara TNI dan Polri, maka di situ juga akan terjadi bentrokan. Kenapa tidak equal? Misalnya, TNI dan Polri secara operasional di bawah Presiden, oke, bisa dipahami. Tapi secara administrasi dan keuangannya tidak boleh berdiri sendiri. TNI itu di bawah Kementerian Pertahanan. Nah, polisi tidak. Polisi langsung bisa minta uang ke Kementerian Keuangan. Itu bedanya ya? Itu bedanya. Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan itu hanya kuasa pemegang anggaran. Tapi Kapolri pemegang anggaran. Nah dia kalau ada situasi darurat nggak punya anggaran nih Panglima TNI. Gayanya aja gitu kan. Tapi polisi ternyata dia pegang anggaran. Iya Panglima TNI. Kapolri langsung pemegang anggaran. Kalau ini anggaran. Cuma kuasa ada. Nah, pemegang anggarannya Kementerian Pertahanan. Nah, polisi enggak pemegang anggaran. Jadi langsung minta duit ke Kementerian Keuangan. Panglima TNI nggak bisa.
Maka kalau harus kita lihat dulu berapa banyak APBN buat Kementerian Pertahanan, buat polisi. Kementerian Pertahanan dibagi 5. Untuk Kementerian Pertahanan, Mabes TNI, Mabesat, Mabesal, Mabesau. Kayaknya besar, tapi dibagi 5. Nah, polisi yang bedanya misal, polisi 127 triliun. Kemhan 140-an segala macam. Tapi ini kan dibagi. Jadi polisi kaya raya. Jauh lebih besar anggarannya. Jauh lebih besar. Nah, ini nggak kepantau. Kurang akuntabel ya. Iya. Makanya gini ya, polisi itu perangkat hukum. Kalau di negara-negara lain itu law and order. Oke. Ya. Bahkan banyak yang security-nya tidak dimasukkan di situ. Karena itu aneh tradisinya masih panggil semuanya dan itu kan komandan. Nah, komandan itu hanya diperuntukkan bagi pimpinan militer yang mempunyai diskresi. Tidak semua militer pimpinannya disebut komandan. Ada juga kepala. Yang disebut kepala itu kalau atasannya hukum. Polisi itu atasannya hukum, maka sebutannya kepala. Tidak boleh manggil dan. Salah, itu tradisi militer. Dia nggak punya tradisi, tidak punya diskresi. Atasannya hukum. Kecuali polisi zaman dulu ya. Ya, beda. Oke. Karena dia masih sistem Danres, bukan Kapolres ya. Ya, itu masih pengaruh. Jadi begini. Tunggu dulu, Bos Slamet. Iya. Ada orang mengatakan bahwa katanya polisi kita itu tidak boleh disamakan dengan polisi yang ada di luar. Iya. Karena sejarah lahirnya itu berbeda. Iya. Makanya kalau dia dikasih peran yang agak lebih dari peran polisi yang ada di luar, katanya itu harus dibenarkan. Apa bisa diterima alasan itu? Jadi begini, kita tuh bukan negara yang berdiri sendiri kan. Oke. Ada hukum internasional, Konvensi Jenewa. Semua harus turut. Jadi kita harus patuh ya. Harus tunduk dan patuh. Memang dalam sejarah berdirinya polisi kita tuh dibagi 2. Polisi konvensional waktu itu tunduk dan patuh pada kolonial Belanda. Nah, tapi polisi Brimob, ini polisi istimewa yang kemudian berubah nama menjadi mobil brigade dan di Indonesia kan menjadi brigade mobil. Pada tanggal 18 Agustus, Muhammad Yasin pimpinan polisi istimewa, dia mengatakan, kami adalah polisi bersenjata yang menyatu dengan Tentara Nasional Indonesia menumpas pemberontakan. Jadi dia hampir semua pergolakan bersenjata turut. Jadi polisi Brimob. Polisi Brimobnya, khusus Brimobnya Ya, saja. karena itu menurut saya Brimob itu harus menyatu di dalam Kementerian Pertahanan. Penyebutan Kementerian Pertahanan menurut saya juga keliru. Harusnya adalah Kementerian Pertahanan Keamanan. Karena Undang-Undang Dasar Pasal 30 menyebut usaha-usaha pertahanan keamanan negara dilaksanakan dengan sistem pertahanan rakyat semesta, TNI dan Polri sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Jadi nggak bisa dipisah dalam wadah Hankam. Itu sejarahnya. Tapi kan ini tadi, terutama Brimob itu kan paramiliter. Ya kan? Oke, kalau paramiliter sebutannya boleh. Misalnya komandan segala macam boleh. Kalau kita lihat film Die Hard, saya nonton berjilid-jilid film Die Hard itu. Kan lihat, pertama polisi konvensional, naik lagi. Ini nggak bisa, senjatanya sudah berat, swords gitu kan. Ini sudah pakai basoka, senjatanya lebih modern, sudah langsung turun militer yang masuk. Itu dengan sendirinya. Jadi ada tahapan-tahapan. Ada tahapan. Ini di Papua rebutan. Nah, makanya mengapa di Papua itu kita harus menyebut sesuai dengan nama. Misalnya Abraham Samad. Di Makassar namanya Abraham Samad. Di Inggris Abraham Samad. Di Afrika Abraham Samad. Tiba-tiba hasil rapat Menko Polhukam menyebutkan, itu KKB, kelompok kriminal bersenjata. Nggak bisa. Mereka menamakan dirinya
Tentara Nasional Pembebasan Papua Merdeka _Organisasi Papua Merdeka. Mereka OPM. Oke. Maka harus ditangani dengan militer. Itu di Konvensi Jenewa juga aneh kalau kemudian polisi ikut-ikutan menumpas separatis. Di seluruh dunia itu ditangani oleh militer. Jadi jangan kemudian ini polisi, militer membackup. Itu udah keliru. Padahal yang paling banyak tewas atau gugur justru militer, TNI. Nah, untuk perang hutan, perang gunung, itu polisi tidak disiapkan untuk itu. Jadi udah keliru nih yang di Papua. Makanya nggak selesai-selesai. Oke. OPM itu kan dia ada front bersenjata, front psikologi, PC war, front ekonomi, front diplomatik, termasuk yang ekonomi ada kriminal segala macam. Jadi kriminal itu sebagian aja dari gerakan yang namanya operasi separatis. Nah ini aja nggak dipahami gitu loh. Jadi kok polisi mengambil ranah-ranah militer. Jadi harus dikembalikan seperti undang-undang. Polisi itu udah nggak ada debat. Itu perintah undang-undang, kau itu dihankam. Nah kemudian dalam sejarahnya kita pernah menempatkan polisi di bawah Kejaksaan Agung, polisi di bawah hukum. Nah itu masih masuk akal gitu loh. Tapi ini kan dia operasional di bawah presiden, secara administrasi keuangan berdiri sendiri. Berarti cuma ada di Indonesia nih model begini. Harus kita tata kembali. Apakah dengan struktur begitu termasuk penyimpangan dari Konvensi Jenewa? Oh iya, karena dia ingin masuk ke semuanya nih. Kan seperti kritik kita tadi di kementerian-kementerian yang ada bidang hukum misalnya, dia masuk. Sekarang di bidang pemerintahan dia masuk. Makanya saya bilang kalau gitu Fakultas Hukum dibubarkan saja, kemudian program studi ilmu pemerintahan termasuk STPDN, IPDN bubarkan aja kan. Karena merambah kemana-mana. Karena itu menurut saya hal yang barangkali juga luput dari para aktivis, RUU Polri ini berpotensi polisi menjadi lembaga superbody. Jadi berbahaya ya? Berbahaya sekali. Bung Slamet, ini kan kita lihat adanya pro kontra ya mengenai RUU Polri dan TNI. Kemarin ada kejadian yang cukup menarik ketika pembahasan revisi Undang-Undang TNI yang dilakukan di hotel. Ini kan juga aneh, dilakukan di hotel tiba-tiba digeruduk oleh masyarakat sipil. Apakah ini bagian karena tidak berjalannya komunikasi politik sehingga tidak ada transparansi, tidak ada pemberitahuan sehingga seolah-olah ada yang ditutup-tutupi sehingga terjadilah kemarin itu geruduk ketika rapat. Kalau Bung Slamet melihat apa sih yang terjadi itu? Nah, ini kan jadinya isunya berubah. Ya. Mestinya RUU ini terbuka saja, terbuka. Undang pakar-pakar yang paham. Undang masyarakat sipil. Undang masyarakat sipil, akademisi dan lain-lain, termasuk wartawan yang membidangi bidang hankam negara. Terbuka, transparan. Begitu ditutupi, kemudian diselenggarakan di sebuah hotel paling mewah dan paling mahal di Jakarta, publik melihat bahwa, oh ini DPR gimana nih? Bukankah ada pidato presiden, rapat itu jangan di hotel-hotel, penghematan gitu kan. Efisiensi ya? Efisiensi, loh kok ini enggak? Apalagi kemudian membahas RUU tentang TNI. TNI juga jadi kena kan? Nah ini siapa otaknya? Gitu loh. DPR yang salah ini ya? DPR yang salah. Jadi DPR itu sedang melawan presiden. Tidak melakukan efisiensi. Jadi kemarin DPR rapat di hotel mewah membahas RUU TNI. Itu sebenarnya kesalahan DPR ya, yang tidak mengikuti instruksi presiden ya untuk melakukan penghematan dan efisiensi. Alasannya karena kan kami buka puasa. Biasanya juga bisa kok catering ditaruh aja di gedung DPR MPR bisa rapat-rapat. Kenapa harus mewah-mewah seperti ini? Atau kalau mau di hotel biasa ya? Hotel biasa. Jadi itu memang harus dikritik.
Tapi saya ingin jangan sampai substansinya jadi hilang karena masalah ini. Oke. Saya melihat bahwa pembahasan RUU TNI ini sifatnya masih ecek-ecek. Hal-hal yang terkait dengan kesejahteraan. Masih pendahuluan. Masih pendahuluan. Jadi begini, soal perpanjangan usia pensiun itu kan kesejahteraan, ya kan? Oke. Kemudian penempatan militer aktif di jabatan sipil, itu kesejahteraan. Oh, di tempat sipil uangnya lebih banyak, gitu kan? Nah, misalnya ya. Nah, misalnya di BUMN, kan Kementerian BUMN tidak termasuk di situ. Ya kan? Artinya seperti Mayor Jenderal Novi Helmi Prastia di BUMN, Bulog kan BUMN, nggak ada tempatnya di situ. Loh kok dimasukkan ke situ gitu loh. Ini jadi masih banyak pelanggaran walaupun sudah dinyatakan ada 10 kementerian dan lembaga. 10 kementerian dan lembaga itu kan memang bidang Hankam. Pertama, kantor Menko Polkam, kedua Kementerian Hankam, ketiga Lemhanas, ketiga Wantanas yang sekarang berubah menjadi Dewan Pertahanan Nasional, lalu Badan Intelijen Negara, BIN, ya? Badan Siber Sandi Negara, Badan SAR Nasional, Badan Narkotika Nasional, Sekretaris Militer Presiden, Mahkamah Agung Kamar Militer. Itu yang ada kaitannya dengan militer semua. Sekarang ditambah 5. Nah, kebetulan 5 ini, 6 itu baru muncul setelah Undang-Undang TNI bergulir. Undang-Undang TNI tahun 2004, BNPB Badan Nasional Penanggulangan Bencana lahir tahun 2008. Oke. BNPB ini hampir di seluruh dunia ada, di Amerika namanya FEMA, Federal Emergency Management Agency. Oke. Jadi militer dan sipil bisa masuk. Di Amerika itu ya? Di Amerika dan Eropa Barat juga. Eropa ada semuanya, hampir Jadi karena militer masuk juga di masuk di situ. Karena militer itu salah satu instansi yang paling siaga kalau ada bencana. Infrastrukturnya. Infrastrukturnya siap. Oke. Kemudian BNPT, penanggulangan terorisme. Di hampir sebagian negara di dunia juga militer nangani terorisme, masuk akal. Karena ini baru berdiri 2010. Oke. Lalu Bakamla, Badan Keamanan Laut, Coast Guard ini kan. Coast Guard itu ada sipil, ada militer. Masuk akal juga di sini kan. Cina itu militer, Singapura militer, tapi banyak negara itu sipil. Nah, jadi masih masuk akal lah di situ Bakamla. Kejaksaan Agung harus dibatasi nih, yang pidana militer. Jaksa Agung Muda. Jaksa Agung Muda pidana militer, ya. Sehingga kalau ada masalah koneksitas, bisa itu. Ya. Nah, ada pengadilan koneksitas di situ. Jadi masuk akal. Yang berikutnya adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan. Di situ bolehlah, karena ada penyidikan laut. Angkatan Laut punya penyidik di laut, masuk akal. Kemudian satu lagi Badan Pengelola Kawasan Perbatasan. Perbatasan berbatasan dengan negara asing, masuk akal. Jadi teman-teman aktivis juga harus paham nih, lihat secara profesional. Tapi jangan semuanya TNI yang menjadi pimpinannya, jangan. Masuk boleh, tapi lu jangan mimpin. Gitu kan. Jadi bisa masuk, bisa tapi masuk. bukan jadi pimpinannya ya. Bukan jadi pimpinan semua. Seperti di Kejaksaan Agung kan dia cuma menjadi salah satu bagian. Ya, salah satu bagian. Tindak pidana militer. Jadi salah satu bagian, jangan mimpin. Nanti karena boleh, ini kalau nggak dikunci misalnya cukup di Kejaksaan Agung. Kalau nggak dikunci nanti dia di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, banyak. Itu harus dibatasi. Oh, cukup di Kejaksaan Agung jam Pitmil. Nah, sama di Mahkamah Agung juga, Mahkamah Agung Kamar Militer. Kalau enggak nantinya Ketua Mahkamah Agung militer, Jaksa Agung militer, nah semuanya. Jadi kita mengingatkan DPR itu harus mengunci, boleh masuk, tapi bukan semuanya harus jadi pimpinan. Jadi pimpinan. Misalnya Badan Siber Sandi Negara, boleh dong sipil
menjadi kepala BSSN bukan militer. Ya. Jangan-jangan dia juga lebih terampil daripada lulusan akademi militer atau akademi kepolisian. Jadi itu yang kita awasi itu. Jangan kemudian langsung bilang, oh ini dui fungsi. Arti dui fungsi aja nggak paham. Jadi nanti malah kelihatan jadi bodoh. Jadi kritis tapi cerdas lah. Jadi jangan kritis tapi kelihatan gitu. Bung Slamet, Ya. apakah Bung Slamet melihat bahwa RUU Polri dan TNI ini memang kalau kita lihat pasal-pasalnya, kalau tidak dikritisi, ada pasal-pasal tertentu yang bisa membungkam ya, bisa mengganggu kebebasan sipil? Oh bisa, banyak. Nah misalnya ya, ini juga fungsi dari Kaba Intelkam, Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri. Menurut saya ini nggak lengkap. Harus kalau di Undang-Undang Dasar dan juga fungsi polisi itu Kamtibmas. Jadi Kaba Intel Kamtibmas. Nah, karena kalau tidak dia berbenturan dengan Badan Intelijen Negara, Badan Intelijen Strategis TNI, Badan Intelijen atau Intelijen Kejaksaan, Intelijen Imigrasi. Jadi kalau kayak gini semua disetujui, badan intelijen yang lainnya bubar aja. Kan repot nih, keberadaan polisi bubar semua. Dan kenapa perlu supaya tidak melebar kemana-mana juga seperti tadi. Nah, soal bagaimana melakukan di pasal 14 poin H, melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. KPK nggak perlu ini. TNI, polisi militer nggak perlu. Kalau ini disahkan. Kalau ini disahkan. Kemudian penyidik pegawai negeri nggak perlu. Sehingga polisi berpotensi menjadi lembaga super body. Dan ini juga tadi. Ini bisa kemudian membuat dalam konteks ini ya, kalau tidak dikritisi itu dengan alasan kepentingan nasional. Ini ada nih, ada yang namanya di sini saya catat ya, Baintelkam Polri tugasnya ancaman terhadap kepentingan dan keamanan nasional meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, keamanan, sektor kehidupan masyarakat lainnya termasuk pangan, energi, sumber daya alam dan lingkungan hidup. Luas sekali. Luas sekali. Kita ini diskusi pun bisa ditangkap. Iya. Karena itu disarankan memang ini nggak bisa karena tugas dan fungsi mereka sebagaimana pasal 30 Undang-Undang Dasar 45 dan Undang-Undang Polri tahun 2002 harus dibatasi, bukan keamanan dalam arti luas. Nanti orang mau demo, orang mau diskusi, semua dengan alasan kepentingan nasional Anda saya tangkap. Itu kalau Undang-Undang Polri disahkan. Dengan alasan kepentingan nasional Anda dianggap melanggar ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya. Bubar podcastnya Abraham Samad ini. Bahaya ya? Bahaya. Jadi ancaman terhadap kebebasan sipil. Iya, dan demokrasi di Indonesia. Iya. Bung Slamet, Iya. bisa nggak Bung Slamet sampaikan ke kita ada beberapa poin-poin yang krusial, Iya. poin-poin yang mengancam yang ada di dalam rancangan undang-undang Polri itu. Iya, ini misalnya pasal revisi yang saya baca nih. Pasal 6, Polri dalam melaksanakan fungsi dan peran kepolisian sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 5 meliputi teritorialnya ada A, B, C, D, E, F. Nah, di sini di poin D langsung saja. Teritori polisi, kapal laut berbendera Indonesia di wilayah laut internasional. Anda bisa membayangkan nggak, Bung, waktu kasus penyanderaan perompokan di Sinar Kudus yang sampai Somalia? Iya. Kalau ini disahkan kapal laut berbendera Indonesia di wilayah laut internasional, nantinya yang nangani adalah BRIMOB. BRIMOB, bukan TNI. Nah, pada waktu penanganan kapal Sinar Kudus itu, kan yang turun adalah Kopassus,
intai tempur Kostrad, marinir, pasukan Katak, Kopasgat. Jadi pasukan khusus TNI semua. Ya. Nanti dengan ini disahkan, nggak bisa tuh BRIMOB yang masuk. Bayangkan. Terus yang berikutnya, pesawat udara terregistrasi dan berbendera Indonesia. Oke. Bung Abraham Samad ingat pembajakan pesawat Woyla tahun 1981? Ingat. Ah, bagaimana Di Muang Thai, Kopassus di Thailand ya. Ya. Nah, ini nanti yang nangani BRIMOB lagi. Jadi pasukan khusus kita seperti Kopassus yang dulu membebaskan sandera di pesawat Garuda Woyla nggak perlu lagi. Bubarkan aja nih pasukan khusus TNI. Oke. BRIMOB semua. Apa yang nggak marah nih semua? Oke, kalau menyangkut kebebasan, kalau menurut ancaman terhadap kebebasan sipil dengan adanya rancangan undang-undang Polri, apa yang menjadi catatan Bung Slamet nih? Ya, ini ada catatan saya nih, misalnya ini pasal 14. Polri melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan, pengawasan, dan pengamanan ruang cyber. Oke. Dengan tugas ini, polisi berhak mengawasi semua ruang cyber. Semua ruang cyber. Pada ruang cyber ini sangat luas dan dijalankan oleh banyak instansi seperti Kantor Kementerian Komunikasi dan Informasi, TNI, dan lain-lain, dan juga Badan Siber Sandi Negara, yang seharusnya Polri hanya terkait dengan cybercrime aja seperti saya bilang. Tapi nanti semua ruang cyber dimasuki. Semua dia bisa masuk. Kemudian juga ada nggak di situ salah satu pengaturan tentang jabatan sipil yang diduduki Polri? Apakah dia menjustifikasi misalnya sekarang yang terjadi bahwa hampir di jabatan-jabatan sipil itu diduduki oleh Polri, misalnya tadi saya katakan di kementerian hampir semua kementerian ada polisi aktif. Bahkan PJ kemarin itu juga polisi aktif. Harusnya kan aturan dia mengundurkan diri ya. Persis. Tapi apa yang terjadi di lapangan kan enggak, Bung Slamet ya. Seperti kita ingat dulu PJ apa tuh? Gubernur Jawa Barat misalnya Iwan Bule, siapa sih namanya sampai lupa nama aslinya. Itu kan setelah itu kembali lagi ke Lemhanas. Saya ingin mengatakan bahwa di dalam Undang-Undang TNI itu pasal 47 jelas bahwa militer aktif di jabatan sipil harus pensiun atau mengundurkan diri. Itu di RUU TNI ya? Ya, di ayat 2-nya, tadi pasal 47 ayat 1 itu, di pasal 2-nya menyebutkan kementerian dan lembaga yang bisa diduduki militer aktif di jabatan sipil. Nah, sekarang ditambah dengan 5 atau 6 lembaga. Nah, itu fair. Jadi publik melihat. Di dalam undang-undang kepolisian tidak mencantumkan itu. Kementerian lembaga yang boleh dimasuki. Makanya sekarang, loh kan nggak ada daftar itu. Bebas dong. Makanya... Oh, dia tidak mengatur nggak ya? ada. Nantinya... Dan dia tidak melarang ya? Tidak melarang. Jadinya sekarang kan, kalau nggak salah Sekjen DPD masuk polisi. Nah, terus di DPR juga, jadi banyak. Di DPD, DPR, MPR... Loh kok ini banyak? Ini luput nih. Berapa banyak gitu loh. Itu tidak diatur dengan alasan, loh kami kan sipil. Tapi lupa, lo itu sipil, tapi sipil bersenjata. Ini yang harus digarisbawahi. Berbeda. Nah, dalam psikologi manusia, di dalam teori-teori politik, teori-teori sosiologi juga disebutkan. Orang bersenjata itu harus diawasi, kalau nggak bahaya. Polisi senjatanya 2, senjatanya juga hukum. Ya, itu paling berbahaya ya? Itu paling berbahaya. Karena penegak hukum ya? Penegak hukum, bisa jadi sprindik. Bisa dia kriminalisasi? Bisa kriminalisasi. Bahkan dia bisa menyetop orang dengan tudingan secara subjektif. Kau diduga berpotensi begini-gini. Seorang Abraham Samad disetop di jalan raya, keluar kau dari mobil, diperiksa segini. Faktor subjektif saya mengatakan bahwa Anda membawa narkoba, Anda membawa senjata dan segala macam. Wow, kalau polisi nggak ada kontrol. Jadi polisi karena dia bersenjata juga,
Nggak ada masalah dia di bawah hankam. Harusnya. Bersenjata. Harusnya Iya ya? dong, iya. Sehingga nanti urutannya sama. Kan lucu nih polisi. Ya. Tidak mau pisah kami bukan militer, tapi di dalam pendidikan akademinya sekarang Kurikulumnya. basis pertamanya ikut basis di Magelang bersama 3 angkatan. Oke. Nah, kemudian bilang soliditas TNI dan Polri gitu kan. Ya, tapi kemudian giliran dibatasi nggak mau. Kami sipil. Jangan kayak gitulah. Jangan kayak gitu. Jadi akal-akalan seperti ini harus kita awasi. Nah, sama itu tadi di pasal 14 nih. Bayangkan pakai kata segala. Menyelenggarakan segala kegiatan. Saya garis bawahi, segala kegiatan dalam menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan. Nah, kata segala ini mengindikasikan polisi adalah aktor utama dalam urusan lalu lintas. Padahal ada Kementerian Perhubungan. Ya, Kementerian Perhubungan bubarkan aja kalau ini digolkan. Jadi betapa banyak nantinya, polisi lalu lintas mengganti Kementerian Perhubungan. Polisi siber mengganti Badan Siber. Ya kan? Polisi air Bakamla nggak perlu. Jadi semua ranah ya. Semua ranah. Jadi rancu menurut Jadi Bung. rancu menurut saya. Jadi RUU kepolisian itu jadi rancu kalau kita lihat dengan RUU TNI ya. Iya, Saling jadi tumpang tindih. saling tumpang tindih dan bukan cuma dengan TNI, hampir dengan semua institusi pemerintahan di Indonesia. Bayangkan, Jadi dia tumpang tindih ya. tumpang tindih. Karena dia bisa masuk ke ranah semua ya. Bisa ranah semuanya. Dengan kejaksaan, penyidik misalnya. Oke. Gimana? Coba. Ini berbahaya bagi Bahaya. Ini berbahaya bagi negara yang menganut sistem demokrasi. Polisi berpotensi menjadi superbody, melebihi ABRI pada era Orde Baru dan demokrasi terpimpin. Oke, tahan di situ. Iya. Jadi Bung Slamet melihat Iya. bahwa dengan RUU Polri itu kalau disahkan, bahkan sekarang pun sebenarnya kita lihat kondisinya sudah begitu. Iya, iya. Apakah ini mengingatkan Bung Slamet seperti di era baru waktu terjadinya duifungsi ABRI? Iya. Sama sekarang posisi Polri ini. Jadi persoalannya begini ya, orang trauma dengan duifungsi ya karena masih trauma. Oke. Tapi kan ada yang masyarakat yang barangkali juga lupa. Salah satu indikator duifungsi harus disebutkan dulu. Apa sih duifungsi? Pertama, fungsi Hankam, kedua fungsi Sospol. Oke. Nah, fungsi Hankam nggak apa-apa. Kan misal, nggak boleh duifungsi. Artinya nggak boleh dua-duanya. Ya kan? Harus dilihat duifungsi yang mana yang nggak boleh. Duifungsi yang Sospol. Karena Sospolnya adalah tentara dan polisi waktu itu diberikan tempat di parlemen ada fraksi ABRI. Bahkan di MPR, fraksi ABRI itu tidak dipilih tapi diangkat jumlahnya 100. Padahal PDI dan P3 sebagai partai di era Orde Baru waktu itu untuk mendapatkan 40 kursi aja susah. Oke. Nah, dan selain di parlemen, maka TNI Polri juga pada saat itu boleh masuk ke wilayah menjadi gubernur, wali kota, bupati. Bahkan di Pulau Jawa mayoritas gubernur adalah militer. Waktu di zaman Orde Baru ya. Zaman Orde Baru. Oke. Termasuk di Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung. Oke. Duifungsi itu kemudian menjadi legal karena pada tahun 1982 dikukuhkan melalui Undang-Undang Pokok Pertahanan Keamanan Negara. Di situ ada duifungsi boleh. Makanya untuk mengamankan duifungsi pada tahun 83 ditempatkanlah Jenderal Beni Murdani yang sangat keras. TNI kerjanya akhirnya mencurigai semua orang.
Karena ini dalam tanda petik Raja Intel. Ini juga tidak lazim seorang Intel menjadi Panglima ABRI. Gak boleh. Harusnya adalah orang yang kuat pembinaan teritorialnya. Seperti Jenderal Muhammad Yusuf. Dekat dengan rakyat. Nah kalau Benny Murdani kan enggak. Mencurigai rakyat. Jadi menjadi rusak. Ini harus dipahami juga oleh teman-teman, para aktivis. Ini lahir karena awalnya terjadinya pemberontakan PKI di Madiun. Dan DITI di Jawa Barat dan sebagian kecil di Jawa Tengah. Pada waktu kita melawan agresi militer Belanda pertama dan kedua, tiba-tiba ditusuk dari belakang PKI berontak. Ingin mendirikan negara Soviet Indonesia di Madiun itu. Makanya kemudian beberapa lurah, kepala desa, camat yang terindikasi komunis diganti oleh tentara atau polisi sementara sifatnya 2 tahun. Setelah itu dikembalikan lagi. Itu konsepnya Nasution. Jadi itu sejarah awal pertamanya di fungsi ya? Iya. Jadi kalau menurut Nasution, konsepsi jalan tengah, kekuatan Hankam dan kekuatan Sospol, bukan fungsi, kekuatan. Maka juga di Jawa Barat yang terindikasi ingin mendirikan negara Islam Indonesia yang berontak DITI, diganti. 2 tahun dikembalikan. Jadi sementara sifatnya. Jadi sampailah kemudian situasi Indonesia tidak stabil, maka pemilu pertama Indonesia tahun 1955. Tentara boleh berpartai politik, ikut pemilu. Namanya Partai IPKI, Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia. Polisi juga gitu, Partai Persatuan Pegawai Polri. Nah, kalau nggak salah namanya itu. Mereka kemudian juga masuk ke parlemen. Jenderal Nasution, Jenderal Gatot Subroto lolos masuk ke parlemen. Karena dia sudah mengundurkan diri dari militer buntut dari peristiwa 17 Oktober 52 yang memprotes Presiden Soekarno dipengaruhi oleh sipil di parlemen untuk mempengaruhi siapa yang berhak menjadi Kepala Staf Angkatan Darat. Makanya juga di Undang-Undang TNI menurut saya juga nggak perlu lagi lah kemudian ada fit and proper test di DPR gitu loh. Cawe-cawe, biarlah itu menjadi kewenangan presiden. Nah, kembali lagi, setelah pemilu 55, lalu situasi keamanan nasional juga tidak kondusif. Nasution dipanggil lagi oleh Presiden Soekarno untuk menjadi Kepala Staf Angkatan Darat. Nah, di situ tidak lama kemudian, tahun 1 Juli 57, Presiden Soekarno membentuk Dewan Nasional. Di situ kemudian dia melibatkan TNI dan Polri dalam kehidupan politik. Jadi yang pertama-tama kali itu Presiden Soekarno membentuk Dewan Nasional itu. Yang melibatkan TNI. Melibatkan TNI Polri di situ. Nah, kemudian bubar hanya sampai 2 tahun karena terjadi gejolak terus, pemerintahan gonta-ganti terus, maka dibentuk dekret presiden 5 Juli 59. Bersamaan dengan itu, Presiden Soekarno membentuk Front Nasional. Front Nasional itu lagi-lagi banyak melibatkan tentara di situ. Jadi bukan era Orde Baru, justru dari eranya Soekarno. Gitu. Nah, jadi awal sejarahnya dari situ ya? Iya, jadi Front Nasional PKI nggak mau masuk, kritik, loh itu kok banyak banget tentara. Akhirnya PKI juga berpikir kalau gitu saya masuk. Masuk, disitulah timbul pertikaian PKI dengan Angkatan Darat terutama untuk saling mempengaruhi Soekarno. Nah, akhirnya PKI yang dominan. Nah, Front Nasional ini dibentuk antara lain programnya adalah untuk membackup program-program Presiden Soekarno antara lain pembebasan Irian Barat. Nah, disitulah kemudian Soekarno merasa
sejak Dewan Nasional dan Front Nasional melihat bahwa memang partai politik ini biang kerok instabilitas. Jadi saya perlu militer untuk membackup program-program saya. Bikin rusuh ini katanya partai politik. Karena memang konsepnya Soekarno itu dia ingin sebenarnya cuma satu partai nasional, nah, tentara nasional. Awal sejarahnya begitu, Bung Iya. Slamet. Jadi bukan di zaman Orde Baru, tapi di zaman Orde Lama. Iya. Disitulah peran aktif militer dan Polri menjadi luar biasa ya. Iya, masuk Jadi ke ranah mereka politik. sengaja ditarik ya. Iya, sengaja Soekarno. ditarik. Iya, karena memang negara kita kan baru saja merdeka kan muncul pergolakan-pergolakan. Setelah PKI Madiun, DITII, semua Kahar Muzakar, APRIS, RMS, wah segala macam, termasuk PRRI Permesta. Ini negara nggak stabil sampai tahun 1960. Maka Soekarno setelah dekret presiden, Front Nasional mendeklarasikan demokrasi terpimpin. Mana ada demokrasi terpimpin, itu kan? Jadi disitulah masa otoritarianisme Soekarno yang butuh backup militer. Jadi dekret presiden itu tidak akan terlaksana kalau tidak didukung oleh militer. Ingat Gus Dur dulu mau bikin dekret, militer nggak dukung, ya gagal. Jadi militer ini memang dalam sejarah Indonesia dia merasa memiliki saham tinggi untuk kemerdekaan. Wajar dong gue dapat tempat yang layak ya. Tapi itu kan harus ada masanya. Nah, era dan harus dikontrol ya. Harus dikontrol. Nah, begitu terjadi pergantian kepemimpinan nasional dari Soekarno kepada Soeharto, Soeharto yang militer menumpas PKI tahun 1965, gerakan 30 September 1965. Soeharto melihat begini. Ini berontak 48, ya. Tapi begitu 7 tahun kemudian ikut pemilu 55, PKI bisa nomor 4. Oh, kok cepat sekali konsolidasinya. Nomor 1 PNI 22%, Masumi 20%, NU 18%, PKI 16%. Nah, Soekarno juga berpikir dulu. Dulu itu hampir saja ada rencana pemilu tahun 1965. Soekarno sudah berpikir, ini Angkatan Darat juga sudah berpikir, kalau saja pemilu dilaksanakan tahun 65, PKI yang menang. Bahaya ini. Bahaya. Maka Soeharto juga berpikir, oh gara-gara Soekarno memberikan kesempatan, dikasih hati, minta jantung. Soeharto yang militer, nggak gua kasih tempat ini. Maka difungsi dijalankan. Masuk ke semuanya. Ke semua lini, supaya PKI nggak bisa masuk. Itu alasannya. Jadi itu sejarahnya sebenarnya. Sejarahnya. Sejarah difungsi begitu. Iya, ada sejarahnya. Bablas kemudian, nah karena bablas, maka tahun 1980 Jenderal Nasution, Ali Sadikin, Jenderal Polisi Hugeng Iman Santoso, beberapa mantan Kasau membuat forum namanya Kesadaran Berbangsa. Waktu itu kasatnya masih Widodo, lalu itu menjadi embrio petisi 50. Yang memprotes 1980 itu. Soeharto marah, Presiden Soeharto. Loh kok senior-senior saya begini? Nah mereka itu ingin mengatakan kepada Soeharto, mengatakan ini udah kebablasan nih di fungsinya, sudah diingati, nggak bisa, harus ada batasnya. Ya, konsepnya Nasution kan gitu, sementara nanti dikembalikan. Loh ini dari tahun Soeharto berkuasa, disahkan dari 67 dilantik, mulanya dari Super Semar ini yang baru saja kita luput ya, 11 Maret kemarin. Loh ini kan sudah bertahun-tahun nih. Udah 20 tahun lebih kalau Iya, ya, artinya kalau misalnya dari 66 ke 80 udah 14 tahun, 15 tahun, udah diingetin. Marahlah Pak Harto kan. Dibikinlah itu tadi, dibikin undang-undang pokok pertahanan keamanan negara yang mengesahkan dui fungsi itu. Sambil kemudian Benny Murdani
jenderal yang sebenarnya tidak memenuhi syarat untuk menjadi Panglima ABRI, tapi digunakan oleh Soeharto untuk mengawasi jenderal-jenderal senior itu. Nah, termasuk buku Nasution nggak ada lagi yang konsep jalan tengah itu. Maunya pokoknya difungsinya Soeharto. model Soeharto. Nah, disitulah sampailah kemudian di era reformasi. Nah, saya itu khawatir kalau pimpinan nasional kita bablas, tidak ada yang ngingati, nanti malah akhirnya jatuh. Tugas kita nih, para aktivis, jurnalis, akademisi, mengingatkan, termasuk mengingatkan Undang-Undang TNI, Undang-Undang Polri. Makanya saya keras waktu itu juga mengingatkan Presiden Prabowo, Anda salah membuat aturan baru November, Peraturan Presiden nomor 148 tahun 2024 bulan November, posisi Seskap di bawah sekretaris militer. Itu salah ya? Itu salah, itu keajaiban dunia, Bung, dari Indonesia. Itu yang menempatkan Mayor Teddy ya? Nah, jadi yang namanya sekretaris negara tugasnya mendampingi presiden untuk misalnya rapat negara. Rapat negara misalnya Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Kapolri, Panglima TNI, dan lain-lain yang lembaga non-pemerintahan itu dampingi. Rapat kabinet, presiden didampingi oleh sekretaris kabinet. Nah, kemudian yang terkait dengan kemiliteran, misalnya untuk menjadikan seseorang perwira tinggi TNI Polri, acara protokoler sekretaris negara. Nah, bagaimana mungkin sekretaris negara di bawah sekretaris militer? Jadi ini kita menambah lagi kasanah keajaiban dunia dari Indonesia. Selain Candi Borobudur, ada Pulau Komodo, ada Raja Ampat. Nah, sekarang ini Seskap. Nah, jadi sama dengan kemarin. Gibran itu juga keajaiban dunia di Indonesia. Oleh karena itu ini yang harus disikapi, Bung Slamet ya? Iya. Sama dengan saya ingatkan TNI mengapa pembahasannya masih bersifat ecek-ecek begini. Amerika sudah punya presiden baru, Donald Trump. Ranah perang di Rusia dan Ukraina sudah dia pindahkan. Dia tidak konsentrasi di situ lagi. Tapi di Indo-Pasifik. Nah, di Indo-Pasifik ini ya Cina itu Amerika sekarang sudah membangun 9 pangkalan bersama Jepang. Nah, Cina sudah membangun pangkalan-pangkalan militer di Spratly dekat Filipina dan jaraknya hanya sekitar 45 menit ke Natuna. Nah, bayangkan Cina sampai sekarang ini masih berlangsung latihan perang dan semua dari udara, laut, dan tinggal terakhir nih, latihan perangnya pendaratan amfibi. Jika itu sukses, maka tinggal perintah masuk ke Taiwan. Jika masuk ke Taiwan, apakah TNI memikirkan sekitar 300.000 warga Indonesia di Taiwan? Bagaimana mengamankannya? Ngapain bicara yang ecek-ecek itu? Harusnya berbicara masalah geopolitik dan geostrategis dalam pembahasan undang-undang TNI ini. Karena Amerika punya kekuatan AUKUS, Australia, kemudian Inggris, di situ New Zealand, dibantu oleh Prancis. Dan ini kalau terjadi perang dengan Amerika dan sekutunya dengan Cina, maka perjalanan kapal selam bertenaga nuklir itu melewati palagan pertempuran, palagan perangnya melalui wilayah Indonesia. Alki 1, Alki 2, Alki 3. Ini apakah sudah diantisipasi? Kok bahas yang ecek-ecek gitu loh? Bukan membahas bagaimana postur TNI, gelar TNI, kekuatan TNI menghadapi situasi seperti ini. Jadi cara berpikirnya bukan cara berpikir,
Oh, perpanjangan usia pensiun. Jadi ini kan ada indikasi, oh yang udah mau pensiun dorong-dorong. Segera digolkan supaya saya diperpanjang. Jadi niat untuk mempercepat penggolan undang-undang TNI sebelum Lebaran menurut saya mohon ditunda. Pikirkan untuk keselamatan negara, keselamatan nasional, kedaulatan kita. Ditunda dulu sampai misalnya 6 bulan. Undang kami-kami ini, pakar-pakar untuk membahas ini gitu loh. Kalau mereka tidak mampu, karena saya juga sanksi. Loh ini orang-orang Komisi 1 DPR banyak yang muda-muda yang lahir pada saat kita dulu reformasi menjadi wartawan, menjadi aktivis bergerak, mereka masih SMA. Mereka nggak tahu juga tentang difungsi ABRI, jangan-jangan juga malas baca hanya karena popularitas mereka ada di situ. Terus mereka yang bahas ini, bukan kita-kita, celaka Bung. Oke, luar biasa. Ya saya kira yang perlu dibahas juga adalah bagaimana sesungguhnya evaluasi terhadap reformasi TNI dan Polri. Ini sudah berlangsung 20 tahun karena undang-undangnya 2004, Polri 2002. Saatnya kita duduk bersama mengevaluasi itu dulu. Jangan kemudian lari kencang. Jangan juga TNI karena hak prerogatif presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, laut, udara bertindak semena-mena, artinya gue punya hak prerogatif dalam kasus Teddy itu kan misalnya. Kepangkatannya sudah tidak layak, apalagi jabatan tidak layak. Saya ingin mengingatkan jadi, kalau di dunia militer lulusan terbaik itu disebut Adi Makayasa, maka dalam kasus Teddy ini ada muncul pemeo baru. Inilah Adi Rekayasa. Demikian Bung Abraham Luar Samad. biasa. Terima kasih Bung Slamet Ginting sudah mencerahkan netizen ya, mengedukasi netizen. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Bung Slamet membuka cakrawala berpikir kita supaya kita bisa melihat kebenaran yang ada di depan mata kita. Persis. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up.